Andai saja hatiku bisa bicara, tak akan sanggup engkau mendengarnya. Jeritan hati menahan kesakitan, luka yang andai saja hatiku bisa bicara, tak akan sanggup engkau mendengarnya. 大家都睡觉，阿公现在2点晚上，你不要欧北公欧北响啦，大家都睡觉。一点了，一点了，还没吃饭啊？一点了，一点了，一点了。 ربي يا ربي يا ربي يا رب سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي يا رب سلمنا كل الهدايات منك يا الله يا الله. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana di video kali ini ya. Karena yang kemarin itu ada lewat seorang Mbak TKW yang meminum obat tidurnya pasien. Karena si pasien ini nggak mau tidur ya. Dan aku juga sudah melewati masa-masa itu. Ya kalau di umur 90, 89 itu memang lansia itu memang benar-benar sangat memusingkan untuk dijaga ya. Apalagi kalau dia udah nggak sehat banget ya, udah pikun-pikun banget ya kan. Walaupun di sini aku itu ada dikasih kamar guys, tapi aku nggak tidur di kamar aku karena nenek aku itu nggak dijaga. Nah di sini dulu nenek aku tuh tidur di sana. Aku lebih memilih tidur di sofa daripada di kamar aku ya. Karena apa? Karena nenek aku itu kalau siang itu dia tidurnya di sofa, tidur di sofa gitu tidur. Tapi malam dia itu kayak anak kecil itu gimana ya? Nah itu kayak nggak mau tidur gitu loh, main aja terus. Nah giliran jam 5 kita udah bangun dia tidur. Nah seperti itu memang capek sekali ya. Apalagi kalau TKW-nya itu, kalau si mbaknya itu kalau siang disuruh tasau ya kan. Ya mungkin kalau majikannya baik ya mungkin dia cuman khusus dijaga pasien, karena nggak semua majikan itu cuman mau jaga pasien-pasien doang begitu. Dia juga mau bersihkan rumahnya, nggak harus ini jaga ama-amanya doang gitu loh. Memang ada ya sebagian majikan itu dia nggak mau tahu, pokoknya dijaga neneknya, dijaga pasiennya, terus dijaga rumahnya juga ya. Tapi kalau kita itu nggak tidur itu memang benar-benar bikin kita stres, malah kita juga yang ikut gila. Nah di sini aku nggak tahu dulu itu, sampai aku rasa tuh pening banget ya. Kalau di umur segitu itu memang nggak bisa ngomong lagi. Tapi semuanya ya dia udah ke surga ya, dia udah nggak ada dari berapa tahun ya, kayaknya udah 4 tahun. Terus sekarang aku ganti job jaga bapaknya, jaga anaknya Sensen ya. Terus si nenek juga udah nggak ada. Dari awal itu aku jaga Teta ya, jadi istrinya pasien bapak aku ini dulu itu koma 10 tahun, cuman aku jaga 3 tahun. Pas itu dia meninggal, terus jaga neneknya lagi, itu nggak tahu berapa tahun dia juga udah meninggal begitu kan. Karena dia juga 3 tahun koma guys, di 3 tahun koma, lepas itu dia juga meninggal. Ya seperti itulah, karena dia itu nggak bisa dijaga dan kita juga nggak bisa tidur, pokoknya bikin emosi. Yang penting majikan kalian itu sebenarnya pengertian aja ya, gantian untuk menjaga biar kita itu tidak terlalu stres ya. Karena kita itu juga bukan khusus jaga pasien-pasien aja gitu loh ya. Nggak tahu tuh kalau pasien itu cuman 5 menit aja tidur dia juga udah cukup. Nggak tahu kenapa dia masih aja ada energinya. Tetapi
kalau dia itu nggak ada anaknya itu ya Allah nggak bisa dijaga Tuhan. Tapi kalau ada anaknya itu diam-diam kayak nggak ada apa-apa gitu. Anehnya. Dan itu kayak orang bermuka dua gitu. Pasti kalian juga udah pernah ngerasain ya kalau nenek kalian yang tadinya malam nggak bisa tidur terus dijagain sama anaknya, dia diam aja. Diam kayak gitu, kayak anak kecil nggak kenal sama orang itu, diam aja kayak nggak ada apa-apa malamnya itu. Ya selama itu aku nggak pernah puasa ya guys, nggak pernah aku puasa Ramadan itu. Karena apa? Aku nggak bisa nahan emosiku karena neneknya itu bener-bener nggak bisa dijaga. Nah ini alhamdulillah aku udah jaga si sensornya ini, alhamdulillah juga dia makan sendiri. Cuman di sini aku cuma nemenin aja ya, dia masih sehat, dia makan sendiri, bisa jalan, masih bisa nyopir kayak gitu. Jadi untuk orang rumah di sana ya, tolong mengertikan kita ya. Kita di sini itu kalau jaga pasien itu memang benar-benar berat ya. Kalau sudah pasiennya itu udah pikunnya udah tingkat atas, udah mau deket-deket ajal, itu susah banget untuk dijaga ya. Itu biasanya kalau orang rumah itu mintanya duit, apalagi kalau yang suaminya nggak bekerja, dia cuman nungguin duit kita, itu sangat-sangat menyebalkan. Di sini juga kita juga udah benar-benar sangat pusing, ditambah lagi yang punya suaminya sangat-sangat drama banget ya. Kenapa duitnya nggak dikirim? Kenapa duitnya cuma segini? Duitnya masih kurang. Padahal kita di sini jagain pasien itu udah sangat-sangat stres ya. Gak gila aja itu udah alhamdulillah. Banyak di luar sana itu teman-teman kita yang depresi, menghadapi majikan yang gak karu-karuan, ditambah lagi pasiennya yang gak bisa dijaga. Jadi tolong ya, kalau orang rumah itu ngertiin kita, setidaknya itu tanya kabar, jangan tanya kapan kirim. Capek banget ya, capek banget di sini, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, habis di waktu. Harusnya waktunya untuk kumpul dengan keluarga habis, kita cuma kerja di sini. Tapi kalian malah pinginnya kapan kirim. Jadi tolonglah, kita juga butuh kewarasan ya. Di sini memang kalau dipikir-pikir, kalau ada yang jaga waras itu biasanya ya lunyak-lunyak kayak gitu. Tapi kalau jaga yang udah serodaha itu cepat mati. Drama banget, ini susah banget. Tapi kalau kerja tasawuf itu capeknya luar biasa, tapi bisa istirahat cukup ya kan. Ya terserah kalian mau kerja apa. Pokoknya di sini tuh ya kalau majikannya baik is oke, bisa pengertian. Maksudnya kalau majikan pasiennya itu nggak bisa dijaga, setidaknya majikan itu tahu, bisa gitu loh, bisa buat gantian, bisa menolong kita si pasien ini susah untuk dijaga. Tapi ya seperti itulah. Kalau juga udah tahu kayak gimana ya kewajiban kalian seperti apa. Oke, gitu aja guys. Ciao.